Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Wah, senang sekali bisa belajar lagi bersama hari ini. Apa itu bunyi? Energi bunyi adalah energi yang berasal dari getaran suatu benda. Kalau sebuah benda bergetar, maka akan muncul bunyi. Getaran itu bisa merambat lewat udara, air, atau benda padat, sampai akhirnya bisa kita dengar dengan telinga. Contohnya begini, ketika kamu memukul drum, kulit drum bergetar dan menghasilkan bunyi. Saat kamu memetik senar gitar, senarnya bergetar dan menghasilkan suara musik yang indah. Ketika kamu mengetuk pintu, kamu bisa mendengar bunyi tok-tok, itu juga hasil getaran. Contoh sumber energi bunyi, gitar, drum, piano, angklung. Manfaat energi bunyi dalam kehidupan. Energi bunyi sangat bermanfaat loh. Dengan bunyi, kita bisa berbicara dan mendengarkan teman kita. Dengan musik dan nyanyian, hati kita bisa senang dan semangat belajar. Dalam seni dan pertunjukan, bunyi membuat suasana jadi hidup dan menyenangkan. Apa itu energi panas? Sekarang kita belajar tentang energi panas ya anak-anak. Energi panas adalah energi yang berasal dari panas suatu benda. Energi ini bisa berpindah dari tempat yang panas ke benda yang lebih dingin. Contohnya, kalau kita memegang gelas berisi teh panas, tanganmu terasa hangat kan? Itu karena panas dari teh berpindahan ke tanganmu. Energi panas bisa berasal dari matahari, api, listrik, atau gesekan benda. Energi panas juga membuat suhu benda berubah, yang dingin bisa jadi hangat, yang hangat bisa jadi panas. Contoh sumber energi panas, api, matahari, setrika, rice cooker. Kita lanjut belajar tentang siklus air ya anak-anak. Coba lihat di luar, kalau hujan turun, tanah jadi basah. Tapi setelah beberapa hari panas, airnya hilang. Nah, sebenarnya air itu tidak hilang, melainkan berputar terus-menerus di alam. Perputaran itulah yang disebut siklus air. Siklus air adalah perjalanan air yang terjadi terus-menerus di bumi. Air bisa berubah bentuk dari air menjadi uap, lalu uap jadi awan. Kemudian awan jadi hujan dan airnya kembali ke bumi. Siklus air terjadi berulang-ulang dan menjaga ketersediaan air di bumi supaya kita tumbuhan dan hewan kita tidak kekurangan air. Tahapan siklus air ada 6. Yang pertama, penguapan, evaporasi. Saat panas matahari menyinari laut, sungai, atau kolam, air akan mengubah bentuknya menjadi uap air dan naik ke udara. Contohnya, air di ember lama-lama habis kalau dijemur di bawah matahari. Yang kedua, transpirasi, penguapan dari tumbuhan. Tidak hanya air di laut atau sungai, ternyata tumbuhan juga mengeluapkan air dari daunnya. Ini juga membantu uap air di udara. 3. Pengembunan, kondensasi. Uap air yang naik ke atas akan menjadi dingin di udara tinggi dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air ini berkumpul dan membentuk awan. Yang keempat, presipitasi, turunnya hujan. Kalau awan sudah sangat berat karena banyak air, maka air itu jatuh ke bumi sebagai hujan. Kadang bisa juga berupa salju atau es di tempat yang sangat dingin. Yang kelima, infiltrasi, air meresap ke tanah. Air hujan sebagai meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air ini berguna untuk tumbuhan dan sumur. Yang keenam, aliran permukaan, runoff. Sebagian air hujan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan laut, lalu kembali menguap lagi. Jadi air akan terus berputar tanpa henti. Peristiwa alam yang terjadi karena siklus air itu hujan, banjir, dan kekeringan.
Jadi, kesimpulannya, energi panas berasal dari benda yang panas dan bisa berpindah ke benda yang lebih dingin. Energi bunyi berasal dari getaran benda dan bisa merambat lewat udara, air, atau benda padat hingga terdengar oleh telinga. Siklus air adalah perputaran air di bumi yang terjadi terus-menerus dan air menjadi uap, jadi awan, turun hujan, lalu kembali ke bumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.